Sudah tempat dipersilakan. Bahwa ibu kota ini sudah lama mau dipindahkan oleh pemimpin bangsa ini. Soekarno tahun 57 ke Palangkaraya. Pak Soeharto ingin memindahkan ibu kota ke Jonggol Selatan tahun 1996. SBY mau memindahkan ibu kota itu ke Jonggol Selatan. Tadi ke Jonggol ya, Pak Soeharto ke Jonggol. Pak SBY mau memindahkan ke Jonggol Selatan tahun 2012. Dua pemimpin bangsa ini sudah mendahului, mati. Satu belum, SBY yang berniat untuk memindahkan ibu kota. Baru zaman Jokowi. Pada saat Soekarno mau memindahkan ibu kota tahun 1957 ke Palangkaraya, dan pada saat Soeharto mau memindahkan ibu kota ke Jonggol, Jakarta tidak ada tanda-tanda yang namanya kumuh, banjir, apalagi macet. Tiga pemimpin itu, dua, Pak Soekarno, Pak Harto, dan SBY. Nggak ada tanda-tanda. Di sini kita melihat 8 bulan setelah diumumkannya oleh Pak Jokowi ibu kota negara pindah, ada hasil kajian para geolog Dewan Pakar yang hasilnya adalah lebih kurang 18% sampai 20% Jakarta mengalami sinking land 4 cm per year. Bisa kita bayangkan 100 tahun lagi sebagian Jakarta tenggelam, akan ada di bawah, berarti permukaan menjadi 400 cm, 4 meter, kira-kira lebih kurang ini. Dan itu termasuk kawasan istana Monas yang kena kawasan. Bisa kita bayangkan, berarti ada sebuah petunjuk yang misterius yang kita tidak tahu. Yang hanya tahu itu Profesor Dukun, yang pada saat itu diterima oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto plus Presiden SBY. Jadi orang mengatakan, mohon maaf ya, ada tokoh UI yang tidak setuju dengan ibu kota. Bisa, kita tidak tahu. Dengan alasannya, alasan kita tidak memiliki dan belum priority, kita tidak memiliki keuangan. Kita ada prioritas lain yang harus kita bangun. Alasannya tidak begitu bernuansa, tidak begitu mempunyai alasan kebangsaan yang cukup. Kalau hanya persoalan masalah keuangan. Ibu kota negara adalah sebuah lambang dan kebanggaan. Dia adalah milik generasi dan milik bangsa. Ibu kota di sebuah negara adalah milik bangsa-bangsa di dunia. Jadi, menurut saya, mudah-mudahan saya salah, bahwa pemindahan ibu kota yang sudah ada undang-undangnya dan disepakati oleh 93% dari jumlah anggota DPR RI, yang 560 orang itu sangat setuju. Nah, kita teruskan saja dalam konstelasi dan rencana pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 ini akan menjadi sebuah pertarungan yang tersembunyi, dan sudah ada calon presiden yang meragukan. Ada, sudah melakukan statement
di luar negeri. Ibu kota negara itu belum melibatkan publik yang memadai. Kayaknya berat dari presiden. Nah, apa makna dari sebuah pemindahan ibu kota? Itu sudah sering dijelaskan oleh Bapak Presiden Jokowi. Sudah sering dijelaskan. Pemindahan ibu kota adalah salah satunya merupakan titik awal perubahan sebuah peradaban baru di negara kita. Yang selama ini kita berada di sebuah kawasan di mana kawasan itu belum menunjukkan sebuah yang namanya tanda petik pemerataan dan keadilan, terutama di Jakarta yang dibangun habis dan umumnya di Pulau Jawa. Saya tahun 2019 kira-kira pada bulan Juni dan Juli tahun 2019 melakukan kajian. Terjadinya kesenjangan yang luar biasa antar pulau dalam pembangunan infrastruktur. Ternyata di Pulau Jawa ini menghabiskan setiap tahunnya more or less sekitar 56% dana pembangunan infrastruktur hanya di Pulau Jawa. Artinya hanya 44% dana pembangunan infrastruktur itu dibagi Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusra, dan Bali, Maluku, dan Papua. Terjadi kesenjangan. Itu fakta, itu kita pelajari. Dan dana pembangunan itu bukan hanya berasal infrastruktur, maksudnya bangunan infrastruktur bukan hanya berasal dari APBN, dari BUMN, dari loan, dari kerjasama antara pemerintah dengan para pengusaha. Kelihatannya tidak bagus, kelihatannya akan berbahaya bagi sebuah pandangan masyarakat di luar pulau. Nah, oleh sebab itu pembangunan ibu kota ini ditujukan untuk pemerataan relatifly keadilan. Dan pembangunan ibu kota itu juga memang tadi berdasarkan tantangan memang ada. Karena persoalannya ada yang beranggapan bahwa ibu kota itu dibangun akan merusak lingkungan. Karena sudah didesain sedemikian rupa untuk justru memperbaiki lingkungan. Dan dia akan dibangun di atas lahan negara dari kawasan hutan industri, hutan produksi, bukan hutan alam. Jadi itu kawasan itu dulu hutan alam, oleh perusahaan dirubah menjadi hutan produksi, ditingkatkan statusnya menjadi hutan industri. Dan kalau kita lihat dan hasil lokakarya yang disampaikan beberapa waktu yang lalu menjelang berakhirnya tahun 2020, ada seorang ahli planologi kota di dunia terkenal, namanya kalau nggak salah Nobuwono, bukan orang Jawa, orang Jepang. Dia adalah arsitek, desainer kota Astana, Nazarbayev di Kazakhstan. Sementara di kota yang baru di Tembakau itu adalah kota Astana tersebut. Apa dia bilang? Nanti kalau IKN itu dibangun sesuai dengan rencana, maka IKN itu akan menjadi sebuah kota yang terindah dan tidak ada tandingannya di dunia. Itu beliau yang ngomong, bukan saya. Dihadiri oleh lebih kurang 512 ahli perkotaan internasional. Jadi saya bisa membayangkan, dan di situ belum benar akan ada namanya kehidupan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, sustainability, kota spons, macam-macam lah, modern city, kota hutan
hutan kota. Dan di sana sudah dibangun persemaian, baik itu pohon-pohon tanaman yang endemik maupun tanaman yang berasal dari berbagai kawasan yang ada di Indonesia. Dan di sana unggas sudah datang sendiri tanpa diundang. Karena unggas itu, burung-burung itu, kalau ada pohon, dia pasti datang. Tidak usah didatang. Di sana sudah banyak macam-macam satwa. Yang namanya orang hutan ada di sana. Sudah ada di sana di Mentawai itu penangkaran hutan yang dilaksanakan oleh Bosch. Itu yayasan yang berasal dari Belanda. Bahkan populasinya sekarang sudah melampaui wilayah. Sudah ada yang dipindahkan ke beberapa hutan lain di Kutai Timur. Saya sudah ikut memindahkan pada satu dengan Profesor Bungaran Saragi, mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Sana ada ekor panjang, ekor pendek, ada monyet, hidung panjang, hidung pesek. Ada. Hidung panjang itu yang bekantan itu, macam-macam. Orang hutan, apa namanya? Orang hutan ada. Beruang. Ini madu beneran. Buahnya ada sana. Termasuk buaya darat. Dapat. Di Teluk Balikpapan itu ada apa namanya ikan perempuan itu. Duyung. Yang belum ikan perempuan. Duyung, bugong. Ada. Bugong Mahakam. Indah. Nanti kalau anak-anak dia mahasiswa UI mau jalan pada saat-saat kalau biasanya kalau dia apa namanya hujan panas itu dia biasanya muncul tanda-tanda dan pesut biru itu ada di very good. Bukan ngecak ini, tenang saja. Hal-hal seperti ini tentu tidak hanya kita bangga dengan kondisi sekarang, tetapi ketika ini dibangun di ibu kota tentu kita harus dapat pertahankan kondisi lingkungan seperti itu.